Barangkali saya akan mencoba melihat sisi yang berbeda karena saya sendiri sudah menulis sebuah naskah Panembahan. Saya mencuri karena kakek saya keracunan. Sahabat-sahabat, warga masyarakat Surakarta yang terkasih, mulai hari ini dan hari-hari berikutnya saya akan mencoba bicara secara meskipun mungkin meloncat-loncat, tapi saya akan banyak berbicara tentang kerajaan Mataram Islam. Tentunya kalau kita bicara tentang kerajaan Islam, kita tidak bisa tidak harus berbicara soal Panembahan Senopati atau Sutowijoyo. Banyak orang yang sudah menulis tentang kisahnya Sutowijoyo, kisahnya Panembahan Senopati, bahkan mungkin di banyak YouTube juga sudah ada. Tapi barangkali saya akan mencoba melihat sisi yang berbeda karena saya sendiri sudah menulis sebuah naskah teater yang judulnya Dua Matahari. Itu juga kisahnya Panembahan Senopati. Tentunya berbeda, sudut pandangnya berbeda, terutama misalnya dengan karyanya Pramudia Anantatur. Saya sebagai orang Jawa, saya melihat Panembahan Senopati sebagai seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Pemimpin yang selain cerdas, dia juga bijaksana, dia juga waskito. Pemimpin yang punya cita-cita sangat besar sekali. Tapi anehnya ketika Panembahan Senopati naik menjadi raja, banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Dimulai dari pemberontakan Pajang, Wirobumi, pemberontakan Pati, pemberontakan Madiun, pemberontakan Ki Wonoboyo, dan banyak lagi pemberontakan yang muncul ketika itu. Sebenarnya Panembahan Senopati sangat mengasihi mereka itu, tapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Panembahan Senopati ingin menyatukan bahwa di sebuah negara yang besar itu, kalau masing-masing itu punya kekuasaan sendiri-sendiri, mereka akan ringkih, mereka akan lemah, dan akan sangat mudah untuk runtuh. Oleh sebab itu, Panembahan Senopati punya keinginan untuk mempersatukan minimal seluruh penguasa di tanah Jawa. Syukur-syukur sampai ke seluruh Nusantara. Itu cita-cita Panembahan Senopati. Dia tidak menjajah, tapi dia ingin mempersatukan. Dan dengan strategi yang luar biasa dari Ki Mondoroko atau Ki Jurumertani, akhirnya Panembahan Senopati berhasil menyatukan seluruh wilayah di tanah Jawa ini. Itu keberhasilan Panembahan Senopati. Mengapa dia berhasil? Karena pertama, dia memang dicintai oleh rakyatnya. Dia ambek adil Poromarto, berbudi Bawaleksono. Itu salah satu ciri pemimpin yang akhirnya jadi besar. Berbudi Bawaleksono, ambek adil Poromarto. Dan itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang selain wasis, selain cerdas secara intelektual, dia juga pun waskito, dia bisa memprediksi hari depan akan seperti apa, sekaligus dia bijaksana. Kalau dia sampai ke tingkat itu, saya punya keyakinan bahwa negeri ini akan menjadi sebuah negeri yang besar. Dan betul, kerajaan Mataram Islam menjadi cukup besar, cukup disegani, cukup dicintai oleh seluruh masyarakat sampai ke seluruh tanah Jawa. Meskipun Panembahan Senopati tidak berkuasa sangat lama karena beliau meninggal di usia yang tidak terlalu tua, sekitar 40 sampai 50 tahun usianya. Mungkin tidak sampai dia sudah meninggal, tapi jejak langkahnya bisa kita lihat, perjuangannya sangat luar biasa. Dia bekerja dengan cinta, tapi dia punya ketegasan yang sangat luar biasa juga. Kalau secara diplomasi tidak bisa
diajak untuk berdamai, diajak untuk bersatu, dia gempur dengan kekuatan. Senopati itu orang yang berani melanggar aturan selama aturan itu sendiri sebetulnya merugikan masyarakat banyak. Dia berani melanggar aturan. Contoh kecil, ketika dua orang datang dan dia berkata, Kanjeng Panembahan, orang ini mencuri. Mencuri apa? Oh, orang ini mencuri 2 buah kelapa milik tetangganya. Loh, kamu kok mencuri, ada apa? Ya, Panembahan, saya mencuri karena kakek saya keracunan. Kalau saya tidak cepat-cepat mencuri dan lalu memberikan minum air kelapa itu, kakek saya akan meninggal. Oleh sebab itu terpaksa saya mencuri dan sekarang saya menghadap panjenengan untuk menerima hukuman. Panembahan Senopati melihat orang itu dan dia melihat, oh, orang ini orang yang jujur. Orang ini sungguh-sungguh ingin menolong. Oleh sebab itu Panembahan Senopati mengambil keputusan, kamu tidak saya kenakan hukuman, kamu saya beri pengampunan, bahkan kamu saya beri hadiah. Itu problematika antara aturan dan kemanusiaan. Sekarang pun sangat banyak sebetulnya yang melanggar aturan, banyak. Orang-orang yang berjualan di trotoar itu melanggar aturan. Tapi secara kemanusiaan dia memang harus hidup dengan cara itu. Dan seorang pemimpin yang bagus, dia harus punya kebijaksanaan antara bagaimana menggusur orang itu, tapi sekaligus tidak merugikan orang itu. Dengan cara-cara tertentu, orang yang bijaksana, orang yang mengerti prediksi hari depan akan bisa mengambil sikap. Dan kebijaksanaan itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Sehingga pemimpin yang kita harapkan, terutama di khasanah kebudayaan Jawa, itu harus wasis, waskito, wicaksono. Kalau pemimpin itu punya 3 hal itu, dia akan menjadi berbudi bawaleksono, ambek adil poro marto. Dan itu bisa dilakukan oleh Panembahan Senopati. Ini yang pertama. Lalu nanti di episode yang kedua saya akan berbicara tentang salah satu penerus dari Panembahan Senopati, seorang yang sangat luar biasa dan sangat besar sekali, yaitu Sultan Agung. Tapi tunggu di episode berikutnya. Selamat sore, sampai ketemu di episode berikutnya.